Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam channel Lampu Iman ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga yang menonton video ini diberikan kelancaran rezeki, kesehatan jasmani, dan dimasukkan ke dalam syurga. Amin. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah mengabarkan bahwasannya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Para ulama pun memberikan klasifikasi atau golongan tentang keburukan yang menimpa kaum wanita ini. Bahkan para ulama menyebut ada beberapa golongan wanita yang kelak di akhirat akan diusir dari surga dan berakhir di neraka. Mereka bahkan tak diizinkan mencium harumnya surga. Padahal begitu dahsyatnya surga dapat tercium sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Mengapa kaum wanita ini? Apa yang salah dengan mereka? Sehingga banyak yang masuk neraka. Imam Qurtubi berkata, penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka. Kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian, mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat, disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama, dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Lantas, golongan atau jenis mana saja dari kaum wanita ini yang terusir dari surga? Dirangkum dari berbagai sumber. Berikut penjelasannya. 1. Wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Istri hendaknya memiliki sifat qanaah atau merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta juga bersyukur kepada suami bagaimanapun keadaan nafkah yang diberikan. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci istri yang tidak bersyukur kepada pemberian suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan dia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para perempuan sekalian, bersedekahlah, karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kalian, kaum perempuan. Kemudian para perempuan itu bertanya, mengapa ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, kalian sering melaknat dan berbuat kufur kepada suami. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya menjelaskan bahwa kufur dalam hal ini bukanlah kufur yang menjadikan manusia keluar dari Islam. Akan tetapi yang dimaksud kufur kepada suami adalah mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh suami dan meninggalkan kebaikan yang telah dilakukan sehingga menjadikan istri tersebut tidak taat. 2. Wanita yang gemar mengumpat. Mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan perempuan masuk neraka, berbeda dengan pria. Kaum Hawa memiliki beberapa aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita meski ancamannya neraka. Dari Hujaibiyah, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah atau adu domba. Riwayat HR Al-Bukhari dan Muslim. Wanita yang notabene gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. 3. Istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Bahwasanya Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi perempuan untuk menginginkan perceraian, mengingat kondisi perempuan yang sangat perasa dan mementingkan hati daripada akalnya. Namun jika memahami hadis ini, maka seorang muslimah pasti hati-hati agar ucapannya tidak mendahului perasaannya. 4. Wanita yang berpakaian tipis dan ketat. 3 golongan perempuan berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Tentang hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tetapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu 1. Wanita yang mendapat nikmat namun enggan bersyukur kepadanya. 2. Wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya. 3. Wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh yang lain. 5. Wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis sebelumnya juga disebutkan mereka para wanita berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Imam An-Nawawi menjelaskan ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama, ialah wanita yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga, yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. 6. Wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Sebagaimana hadis sebelumnya, Rasulullah menyebutkan perempuan yang tak akan masuk surga, bahkan tak diizinkan mencium harumnya, ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, perempuan tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya, seperti memakai sorban. Na'udzubillah. Bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punuk unta di balik jilbabnya. Bagian belakang atas kepala mereka menonjol dan nampak seperti punuk unta. Meski dibalut jilbab, tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri perempuan yang disebutkan dalam hadis Nabi. 7. Wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil, si anak tidak tahu siapa ayahnya dan mengaku keturunan ayah tirinya. Kasus lain, anak hasil perzinaan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya. Padahal status dalam syariat, ia bukanlah keturunan ayah tersebut, meski darah sang ayah mengalir kepadanya. 8. Wanita yang menyemir rambut. Golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga, tak bisa memasukinya, bahkan tak bisa mencium harumnya ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Nabiullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. 9. Istri yang tidak taat pada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya. Istri yang tidak taat kepada suami, maka akan mendapatkan hukuman neraka. Al-Husain bin Hisham pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari, sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan setelah urusannya selesai. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana sikap engkau terhadap suami? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah lalu bersabda, perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. 10. Wanita yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga, dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. 1. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. 2. Wanita yang berperilaku seperti lelaki. Dan 3. Dayus atau kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan memberikan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis An-Nasyai. Golongan wanita yang terakhir, yakni mereka yang berpenampilan layaknya lelaki, bahkan kelak tidak dipandang oleh Allah. Dilempar ke neraka saja sudah begitu perih, apalagi tak sudi dilihat oleh Rob yang agung. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk dalam 10 golongan tersebut dan dijauhkan sejauh-jauhnya sifat 10 golongan wanita penghuni neraka.